Shalom adik-adik, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kakak ingin memberitahu kepada adik-adik bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan kebaktian anak tatap muka. Yeay! Kalian pasti senang kan? Nah, kita akan memulai kebaktian anak pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 7:15. Adik-adik, selama proses kebaktian anak tatap muka, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Adik-adik dari rumah harus sudah memakai masker. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap membawa persembahan dan juga Alkitab. Bagi orang tua yang akan mengantarkan putra dan putrinya untuk tidak mendampingi di dalam ruangan kelas, tetapi dapat mengikuti kelas orang tua. Oh iya adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan di dalam celengan ketika adik-adik mengikuti kebaktian anak virtual bisa adik-adik bawa ketika adik-adik datang kebaktian tatap muka di tanggal 7 Agustus 2022 untuk dikumpulkan kembali ke gereja ya. Nah, demikianlah sosialisasi yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita dapat berjumpa dengan teman-teman kita dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di gereja. Dadah! Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar di minggu pagi ini? Puji Tuhan, adik-adik ada dalam keadaan baik. Bagaimana adik-adik senang mengikuti sekolah minggu secara virtual pada pagi ini? Ya, adik-adik, tanpa terasa ya, kita sudah 2 tahun lebih melaksanakan kebaktian anak secara virtual. Nah, adik-adik, kebaktian virtual pada hari ini merupakan kebaktian yang terakhir. Karena minggu depan adik-adik sudah melaksanakan kebaktian kaum anak secara tatap muka di gedung gereja. Bagaimana? Adik-adik senang bertemu dengan teman-teman di gedung gereja? Senang ya? Baik. Nah, adik-adik, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik siapkan terlebih dahulu ya Alkitabnya serta uang persembahannya. Nah, ketika memuji juga adik-adik bisa mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Baik, mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pembukaan. Segala puji syukur. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, adik-adik, kita akan mengucap syukur pada Tuhan melalui doa. Kita juga akan berdoa untuk persiapan pembacaan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Ada yang masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang aku bisa. Ya, belajar dari Nabi Yeremia. Nah, untuk yang sekarang kira-kira ceritanya tentang apa ya? Adik-adik nanti bisa dengarkan ya melalui kakak-kakak sekolah minggu. Ya, baik. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara segar dan diberi kesehatan oleh-Mu sehingga kami boleh melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, jika sebentar juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Bahan Alkitab kita pada kebaktian pagi hari ini yaitu Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 145 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membacanya ya adik-adik ya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan besarnya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik di kelas Indria. Puji Tuhan ya, hari ini kakak merasa gembira karena bisa kembali menjumpai adik-adik. Nah, adik-adik, tema kita pada kebaktian minggu ini yaitu aku memuji Tuhan. Nah, adik-adik ya, di dalam kehidupan ya, kita ini selalu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Ya, kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu kesehatan yang Tuhan berikan buat kita ya. Lalu juga nafas kehidupan ya, sampai saat ini kita ada, kita boleh beribadah yaitu karena kebaikan Tuhan. Nah, lewat orang tua ya yang menyayangi kita, juga lewat saudara, lewat kakak, adik, sahabat ya, guru-guru ya, baik guru di sekolah maupun di gereja ya, itu merupakan kebaikan ya yang diberikan Tuhan buat adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, karenanya kita harus selalu memuji Tuhan ya. Seperti halnya Raja Daud ya adik-adik ya.
Raja Daud itu mendapatkan kebaikan dari Tuhan ya, sehingga Raja Daud selalu memuji Tuhan. Nah, karenanya Raja Daud menulis kitab Mazmur 145 ini sebagai tulisan yang begitu indah ya, karena Raja Daud merasakan kebaikan dari Tuhan. Nah, adik-adik ya, ungkapan memuji Tuhan itu banyak macamnya ya adik-adik ya. Nah, lewat seperti Raja Daud yang tadi menulis di pasal yang ke-145, adik-adik juga bisa lakukan dengan berbagai cara ya adik-adik memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalian masih ingat kan ketika kalian memuji Tuhan ya lewat lomba karaoke ya, menyanyi. Nah, adik-adik coba lihat tayangan video berikut ini ya, di mana adik-adik mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan lewat nyanyian. Nah, silakan ya adik-adik simak. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, lalu ada juga selain kita bisa menyanyi ya, pujian diungkapkan juga, yaitu lewat membaca puisi. Nah, coba adik-adik ingat lagi ya, siapa saja yang membaca puisi. Nah, silahkan kalian lihat videonya penayangan membaca puisi. Yesusku telah bangkit. Kematian-Mu Tuhan adalah bukti pengorbanan-Mu bagi kami. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah makna bahwa Ia hadir di dunia. Ia adalah Sang Juru Selamat. Ia rela disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan Kristus adalah harapan. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Ia bangkit untuk kami. Alam berduka cita saat langit pun gelap gulita. Segala siksa, sakit dan pedih ditanggungnya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sakit dan pedih Ia rasakan demi menebus dosa kita semua. Kini Ia telah bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan
keselamatan, dan kesukacitaan bagi kita umat manusia. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan, menumbangkan kuasa kerajaan kegelapan. Pintu surga kini dibukakan bagi mereka yang menantikan. Kebangkitan Kristus adalah kenyataan, mengalahkan sengat maut mematikan, menghidupkan semangat pengharapan bagi mereka yang di alam kematian. Besar kasih dan anugerah-Mu, tak Kau pedulikan berapa besar kami salah. Sejauh timur dari barat Kau lemparkan dosa. Darah-Mu membasuh tiap kami yang mau percaya. Kau nukar luka kami dengan menanggung derita. Besar kasih dan anugerah-Mu, ya Allah, tak Kau pedulikan berapa besar kami salah. Sejauh timur dari barat Kau lemparkan dosa. Darah-Mu membasuh tiap kami yang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Kuasa iblis dikalahkan. Segala kutuk dihancurkan. Orang yang sakit disembuhkan. Kebangkitan Kristus. Mentari tersenyum cerah melihat kebangkitan-Mu. Burung-burung pun menari-nari menyongsong kebangkitan-Mu. Betapa dunia gegap gempita menyaksikan kebangkitan. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Sungguh kemenangan telah nyata, memberi harapan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhanku, Kau telah memberi harapan baru. Lalu selain tadi sudah menyanyi, juga sudah membaca puisi ya. Adik-adik memuji Tuhan juga bisa diungkapkan lewat menghias telur ya. Adik-adik yang kelas Indria bersama dengan papa mamanya menghias telur Paskah ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat ya gambar yang ditayangkan saat ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasanya. Pujilah. Nah, adik-adik, itu semua tadi adalah bentuk-bentuk pujian yang kalian ungkapkan kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya adik-adik ya, kita harus selalu senantiasa memuji Tuhan ya. Adik-adik bisa memuji Tuhan ya ketika kita mau bepergian ya, bisa di kendaraan kita bisa memuji Tuhan. Kita awali kegiatan kita dengan
berdoa ya, memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau juga adik-adik ya, sebelum tidur ya, adik-adik bisa berdoa, bisa memuji Tuhan ya. Nah, kiranya adik-adik bisa selalu mengungkapkan memuji Tuhan di setiap saat ya, di setiap kesempatan adik-adik boleh memuji Tuhan, seperti halnya juga Raja Daud yang selalu memuji Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran Alkitab ya. Tentang apa? Ya benar, tentang aku memuji Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, tadi kan sudah belajar ya bagaimana cara memuji Tuhan. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silakan masukkan uang persembahannya ke dalam celengan. Kemudian adik-adik bisa membawa minggu depan ya ke gereja celengan tersebut, karena minggu depan sudah kebaktian secara tatap muka. Dan kini dengarlah nas yang menghantar kita untuk memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, selain uang yang bisa kita berikan sebagai persembahan, kita juga bisa mempersembahkan pujian sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat. Untuk itu, lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima melalui orang tua kami. Kini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ini. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama-Mu semakin dipermuliakan.
kiranya Engkau juga memberkati para penatua yang mengelola persembahan ini. Tuhan, saat ini juga kami hendak berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang menderita lemah tubuh ataupun sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan serta memulihkan anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk Ananda Fabrizio yang saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah melalui perawatan medis di rumah sakit. Tuhan kiranya tetap mengiringi pengobatan yang terus dilakukan oleh orang tua dari Ananda ini. Kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu menjamah tubuh yang sakit ini sehingga boleh menjadi sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk Ananda Rahel. Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh Ananda ini. Biarlah melalui tangan kasih-Mu Ananda Rahel boleh sembuh kembali. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk adik kami yang berulang tahun. Tuhan kiranya menyertai pertambahan usia dari Ananda Dandi Ozora Muriawan. Tuhan menyertai tumbuh kembang anak ini sehingga Ananda Dandi dapat tumbuh melalui pemeliharaan Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan kiranya menyertai pelayanannya di GKP Cikampek ini. Begitu pula dengan para penatua ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanannya. Bagi kami, guru-guru sekolah minggu, para pelayan kebaktian anak, Tuhan juga menyertai. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti kebaktian. Tuhan kiranya memberkati mereka. Begitu pula dengan orang tua, Engkau senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau tetap memelihara dan menyertai bagi kami bangsa Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kita akan memuji Tuhan kembali ya, sesuai dengan tema kita pada minggu pagi ini, yakni aku memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dengan riang hati memuji nama Tuhan. Puji
adik-adik harus selalu memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui nyanyian PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Adik-adik, demikian kebaktian virtual kaum anak pada minggu pagi ini telah selesai. Adik-adik silahkan duduk. Nah, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita bertemu di gereja. Karena minggu depan kebaktian sudah bisa melalui tatap muka. Namun adik-adik jangan lupa harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.